kehidupan itu tidak akan berjalan sempurna seperti yang ingin kita rasakan. Selalu akan ada perbedaan pandangan. Ya, bahkan dalam kehidupan rumah tangga saja, ya maaf ya, Anda misalnya seorang istri mau ke sini saja mungkin masih bisa beda pandangan, warna apa untuk jilbab yang dipakai. Ya, dengan suami bisa berbeda. Papa, bagus yang mana ya? Hijau atau kuning? Ah, kayaknya yang hijau deh gitu kan. Enggak, kayaknya kuning deh gitu kan. Masih mending ada dua pilihan. Begitu dipakai pink. Bisa berbeda. Anak bisa berbeda. Jadi kesan pertama yang ingin dibangun bahwa dalam kehidupan sudah pasti akan ada keragaman pandangan. Dan yang kedua, yang tidak normal, keragaman pandangan itu boleh jadi melahirkan tindakan-tindakan yang kontraproduktif. Mungkin akan mendapatkan celaan. Allah dicela. Malaikat dicela. Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Kita siapa yang mungkin belum menjadi bagian dari orang-orang itu dan ingin bebas dari celaan? Itu mustahil. Jelas sampai sini? Jadi kalau mendapatkan celaan, berbahagialah, berarti kehidupan kita normal. Jelas? Pernah mendapatkan celaan dalam hidup? Halo? Pernah disoal oleh orang lain? Pernah direndahkan oleh orang lain? Nah, Allah tuh memberi kesan kepada kita, jangankan engkau Rasul yang paling mulia saja pernah mendapati itu. Tapi bagaimana seni mendapatkan ketahanan sehingga dalam dicela pun tetap tenang. Dalam disoal pun tetap hatinya nyaman. Karena ketenangan itu yang membawa pikiran tenang dan tindakan yang terukur. Dan kadang-kadang ketenangan itu lebih penting bahkan dibandingkan dengan harta yang berlimpah. Seringkali saya berikan perbandingan dari sejak dulu kita belajar kan. Coba pilih mana? Saya yakin masih konsisten. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak boleh ada pilihan ketiga, saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Pilih mana? Ya, saya tahu lah. Kaya tapi tenang. Oke, di fase ini wahyu belum turun. Nabi sudah ngajar, turun wahyu, turun al-ala, turun beberapa surah. Tiba-tiba ada masa jeda, wahyu belum turun. Sepekan belum turun, sebulan belum turun. Disitulah muncul seakan ada amunisi bagi orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan ajakan Nabi pada kebaikan. Ini poin yang kedua. Kalau Anda berbuat baik, pasti ada tantangan. Ingat ya, kalau Anda berbuat baik, apapun itu, pasti ada tantangan. Yang menguji konsistensi kebaikan itu apakah serius untuk dilakukan atau tidak. Maka mulai muncul tuduhan. Lihatlah Muhammad dari ditinggalkan sama Tuhannya. Itu Muhammad dah gila tuh, naik turun bukit, naik turun lagi, kayak orang bengong. Muhammad udah ada beban di pundaknya. Jangankan umatnya, Rasulnya saja yang mengklaim Rasul punya masalah katanya, ya kan? Dan ditinggalkan Tuhannya, kok masih mau ikut Muhammad? Maka dalam keadaan itulah kemudian ditunggu, naik turun. Turunlah kemudian dua surah sekaligus, surah 93, surah 94, yaitu surah Ad-Duha dan Al-Insyirah. Nih. Oke. Ini materinya dahsyat ya. Penting sekali, saking pentingnya ini cepat habis tuh. Bismillah. Sekali lagi. Jazakallah khair. Lebih kelihatan ya. Baik, yuk pelan-pelan. Jadi turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Satu surah ini atau dua surah ini diturunkan untuk membimbing setiap hamba menuju kepada ketenangan hati. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nanti terapannya banyak, di bisnis ada. Nanti saya turunkan contohnya. Kadang-kadang ikut tender, sudah bagus, sudah menang, tapi proyeknya diambil orang. Ada yang begitu? Nanti ada ayatnya, ada. Nanti kita turunkan. Udah siap-siap, kan? Pengen melamar, ternyata keduluan orang, gitu kan? Udah siap-siap, pengen dapat ini, mau lulus, ternyata nilainya nggak seperti yang diharapkan. Muncul, ada, selalu ada demikian. Nanti kompleksitasnya banyak.
Tapi dua surah ini kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Yuk kita baca dulu ya supaya dapat keberkahannya dari dua surah ini. Saya bacakan, Anda ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Baik, satu surah dulu, alhamdulillah. Izin saya bacakan tadi untuk diikuti supaya setidaknya kalau kita pulang dan ditanya bagaimana hidupmu engkau jalani, seperti apa engkau berinteraksi dengan Quran yang telah aku turunkan, maka kita pernah menjawab, ya Allah kami pernah bacakan itu. Jangan pernah kita berkehidupan sampai wafat dan tidak pernah berinteraksi dengan Quran walaupun sekedar membacanya. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Sebentar, pelan-pelan. Kalau Allah menyampaikan sesuatu kepada kita, yakin tidak? Saya ulang, yakin tidak? Serius? Hah? Kalau yakin, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu pertanyaan besar ya. Baik, kalau Allah menyampaikan, tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir, berarti ada sesuatu yang sangat penting, yang saking pentingnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap hamba, sehingga diminta setiap hamba itu fokus menyimak apa yang mau disampaikan. Bahkan saking pentingnya menyimak itu, Allah bersumpah. Jelas? Jadi kalau teman-teman menemukan di Quran ada ayat dibuka dengan sumpah, berarti ada kasih Allah yang tinggi yang akan disampaikan di ayat itu sampai meminta kita fokus untuk menyimaknya. Ad-duha, untuk memudahkan maknanya, teman-teman kalau waktu duha itu jam berapa ya? Oke, sebetulnya dimulai sejak matahari itu mulai naik, yang memantulkan ya atau menyinari cahayanya itu mulai terasa lembut.
Ya kalau misalnya kita ambil 1,5 jam setelah subuh. Sekarang subuh 4:30 lah, taruhlah 4:30 ya. 1,5 jam berarti jam 6 kan? Nah itu awal duha tuh. Awal duha. Sampai ke pertengahan kurang lebih 9:30, jam 10. Akhir duha jam 11 sampai menjelang ke zuhur. Awal duhanya disebut dengan syuruk namanya. Syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Kalau sudah jam 6 ada cahaya matahari ya. Enak nggak ke tubuh kita itu? Nyaman nggak? Jam 8 enak nggak kalau berjemur ya? Jam 9 enak ya? Nah, ini kata kiasan dalam bahasa Arab. Kalau kita merasakan sesuatu yang enak, nyaman, memberikan manfaat yang banyak, itu orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu. Di antaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Baik, lail turunannya, layali jamaknya, lela, lili, lala, itu malam. Jadi kalau ada ibu leli, ibu malam-malam ya. Al-lail. Oke. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, tidak ada cahayanya, gelap betul gitu. Gelap ya. Misalnya sedang kita dapati misalnya satu momentum padam lampu, padam semua, dan pas gerhana misalnya gelap sekali. Nah itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Ya, saja. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan gak ada lampu, ya, belum ada PLN, ya, dan seterusnya. Jadi gelapnya betul-betul gelap. Saya mau tanya sebentar, biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Melangkah mudah atau sulit? Tidak mudah untuk dilakukan kan? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Makan nggak enak, melangkah susah. Pernah nggak merasakan situasi yang saking beratnya satu beban itu seakan-akan makan nggak mau, melangkahnya berat, ada vertigo, kadang-kadang pusing. Pernah merasakan itu? Itu bahasa Arabnya, wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih seperti merasakan kenikmatan cahaya duha. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu.